Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Permatasari, NIM 21050-429. Saya di sini akan menganalisis kasus hipotek laut. Pembahasan yang pertama yaitu kronologi, kedua putusan pengadilan, dan ketiga analisis putusan. Yang pertama, kronologi. Putusan nomor 1206K/PDT/2019 Halim TJAN bertempat tinggal di Jalan Perak Timur 512-EE-E5 Surabaya dalam hal ini memberi kuasa kepada OOD Krisworo, SHMH, dan kawan-kawan para advokat yang berkantor di Jalan Kerinci nomor 20, Perumahan Papalegi, Indahwaru, Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2018. Pemohon kasasi melawan PT Bank Negara Indonesia yang berkedudukan di Jalan Ayani nomor 286 Surabaya diwakili oleh Dr. Risang Widoyoko MM sebagai pemimpin Kantor Wilayah Surabaya PT BNI Persero Tbk dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Azwar Anis SH dan kawan-kawan selaku para pegawai PT BNI Persero Tbk. Kantor Wilayah Surabaya berkantor di Jalan Ahmad Yani nomor 286 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2017 menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik tergugat dalam rekonvensi balik baik yang ada maupun yang akan ada dan tidak terbatas pada harta benda sebagai berikut. Yang pertama, jaminan sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal atau toko yang terletak di Darmo Harapan Utara 7 Blok EU34 Kelurahan Tandes Kodia, Surabaya dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik atau SHM nomor 169 garing Kelurahan Tandes Lor tanggal 27 bulan 2 1992 Nyonya Liao Fong An yang pembebanan jaminannya yaitu dibebani hak tanggungan 1 Fight SHT nomor 2828 garing 2008 tanggal 18 bulan 2 2008 sebesar 1 miliar. Yang kedua, jaminan KM Bahtera Efraim X KM Kuncup Tunas X Old Preset X CD Pohang Exo Gang berserta mesin dan peralatan pendukung lainnya buatan Korea tahun 1979 sesuai dengan bukti kepemilikan berupa gross akte balik nama kapal nomor 3577 tanggal 15 Mei 2008 perseroan terbatas PT Perusahaan Pelayaran Sinar Bahtera Maju yang dengan pembebanan jaminannya yaitu dibebani hipotek 1 kapal Fight Gross Akta Hipotek 1 kapal nomor 29/2008 tanggal 23 Mei 2008 sebesar 2 miliar. Yang ketiga yaitu jaminan KM Cargo KM Bahtera Hermon X dengan pembebanan jaminan dibebani hipotek 1 kapal. Yang keempat, jaminan kelimas beserta mesin dan peralatan pendukung lainnya buatan Jepang tahun 1977 sesuai dengan bukti kepemilikan berupa gross akte balik nama kapal nomor 813 tanggal 17 Oktober 1996 PT Perusahaan Pelayaran Lokal Sinar Bahtera Maju. Dengan pembebanan jaminan yaitu Fed gross akta hipotek 1 kapal nomor 6 garing 2008 tanggal 23 Januari 2008 sebesar 2 miliar 400 juta. Yang kelima yaitu jaminan KM Area X Rider 3 beserta mesin dan peralatan pendukung lainnya buatan Jepang tahun 1982 sesuai dengan bukti kepemilikan berupa gross akte balik nama kapal nomor 7353 tanggal 24 September 2008 PT Sinar Bahtera Maju dengan pembebanan jaminan yaitu dibebani hipotek 1 kapal Fed Gross Akte Hipotek 1 kapal nomor 24 garing 2008 tanggal 9 Oktober 2008 sebesar 3 miliar 900 juta rupiah. Dalam pokok perkara, pertama, menerima gugatan penggugat dalam rekonvensi seluruhnya. Kedua, menyatakan tergugat dalam rekonvensi telah melakukan prestasi kepada penggugat dalam rekonvensi. Ketiga, menghukum tergugat dalam rekonvensi untuk membayar kerugian secara material yang dialami penggugat dalam rekonvensi akibat prestasinya. Tergugat dalam rekonvensi sebesar kewajiban pertanggal 28 bulan 2 2017, yaitu sebesar 9 miliar 48 juta rupiah. Yang keempat, menyatakan penggugat dalam rekonvensi berhak menjalankan hak preferensinya sebagai pemegang hak tanggungan dan hipotek dalam melakukan lelang eksekusi hak tanggungan dan lelang eksekusi
hipotek atas jaminan kredit yang digunakan oleh tergugat dalam rekonvensi untuk menjamin fasilitas kreditnya. Kelima, menghukum tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara. Keenam, menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun diajukan upaya perlawanan banding maupun kasasi. Yang kedua, putusan pengadilan bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan nomor 965-PDT-G-2016 PN Surabaya tanggal 9 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut. Dalam ekspresi 1. Menolak ekspresi tergugat dalam pokok perkara. Pertama, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dilanggar sebesar Rp951.000. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan putusan nomor 193-PDT-2018-PT Surabaya tanggal 15 Mei 2018 menimbang bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 2 Agustus 2018, kemudian terhadapnya dengan pertaranya kuasanya berdasarkan surat kuasa khususnya tanggal 4 Agustus 2018 diajukan pemohon kasasi pada tanggal 10 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari akta pemohon kasasi nomor 965-PDT-2016 PN Surabaya Junko nomor 193-PDT-2018 PT Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya. Pemohon tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepanitraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2018 menimbang bahwa pemohon kasasi aku serta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, pemohon kasasi tersebut secara formal dapat diterima menimbang bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, pemohon kasasi pada pokoknya meminta agar membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur nomor 193-PDT-2018 Surabaya tertanggal 15 Mei 2018 mengadili sendiri dalam ekspresi, yaitu menyatakan ekspresi tergugat tidak dapat diterima dalam pokok perkaranya, yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menghukum tergugat atau termohon kasasi membayar biaya perkara yang timbul. Mohon putusan yang seadil-adilnya bahwa terhadap memori kasasi tersebut, termohon kasasi mengajukan kontrak memori kasasi tanggal 21 September 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi. Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi dan kontrak memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan judeks fakti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa dalam perjanjian kredit yang diberikan oleh tergugat selaku kreditur kepada penggugat selaku debitur telah membuat klausul bankruptcy clause di mana ditentukan mengenai pembayaran klaim asuransi atas KM-KANA milik penggugat diserahkan oleh pihak perusahaan asuransi kepada tergugat sebesar 3 miliar, sehingga inkas perusahaan asuransi Aqua harus ikut digugat. Yang kedua, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat kurang pihak sehingga gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan judeks Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Halim Tejaan tersebut harus ditolak. Menimbang bahwa oleh karena itu pemohon kasasi dari pemohon kasasi ditolak dan pemohon kasasi ada pihak yang kalah, maka pemohon
kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini, yaitu memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang lainnya yang bersangkutan. Yang terakhir, analisis putusan. Yang pertama, menolak pemohonan kasasi dari pemohonan kasasi Halim Tejaan tersebut. Kedua, menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500. Yang ketiga, alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi dan kontrak, memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan judeks fakti. Dalam hal ini, Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar, serta tidak salah menerapkan hukum. Yang keempat, bahwa dalam perjanjian kredit yang diberikan oleh tergugat selaku kreditur kepada penggugat selaku debitur telah memuat klausul Bankes Clause, di mana ditentukan mengenai pembayaran klaim asuransi atas KM karena milik penggugat diserahkan oleh pihak perusahaan asuransi kepada tergugat sebesar 3 miliar. Sehingga inkas perusahaan asuransi engkau harus ikut digugat. Yang kelima, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat kurang pihak sehingga gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.